tentang adanya penangkapan Habib Bahar dan dilepaskan kemudian ditangkap lagi. Ini adalah sesuatu yang lumrah menurut kami, dan saya pikir ini salah satu cara mereka untuk ngeprank Habib Bahar. Jadi kesimpulannya, Habib Bahar kena prank. Dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya sedikit bela sungkawa lah. Bukan sedikit karena saya tidak peduli, tidak, tapi saya menyampaikan sedikit karena ini adalah satu kewajaran. Apa itu? Yaitu ditangkap Habib Bahar, kemudian dibebaskan, lalu ditangkap lagi. Ini wajar menurut kita. Kenapa? Karena begitulah nasib bagi seorang pejuang agama Allah, itu kata mereka. Tapi kalau menurut kita, itulah adalah keniscayaan, adalah satu gambaran penting yang harus kita pahami, bahwa pejuang agama Allah tidak akan pernah mulus di dalam menjalankan misinya. Itu pasti ada rintangan-rintangan, dan tidak berjuang namanya kalau tidak ada yang mau menentangnya. Ini adalah salah satu kepastian daripada Allah yang kita sebut dengan hukum alam dan kita sebut dengan sunnatullah. Baik, kenapa saya sampaikan ini satu kewajaran? Mari kita lihat beberapa dari para pejuang-pejuang kita, para imam-imam kita. Tidak wajar kalau misalkan ada imam, ada pejuang, kemudian dia menyampaikan kebenaran, menentang yang batil di tengah rezim yang berkuasa, yang zalim kalau perlu. Mereka nyaman-nyaman saja, santai-santai saja, mereka enak-enak saja, kecuali para pejuang yang berada di tembok-tembok dan pintu-pintu istana dan pintu-pintu penguasa. Ini tidak masalah. Mereka tidak akan pernah punya masalah. Mereka enak, hidupnya tercukupi, kebutuhannya terpenuhi. Tapi apa kata Al-Quran? Pejuang-pejuang yang seperti itu adalah seperti kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Mereka seperti anjing, menggonggong kemana-mana. Mereka dikasih tulang menggonggong, tidak dikasih tulang makin menggonggong. Ini adalah satu keniscayaan yang kita lihat hari ini. Dan saya lihat di dalam diri Habib Bahar tidak seperti itu. Beliau tidak seperti yang disampaikan intahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Bukan. Tapi Habib Bahar adalah seorang pejuang yang betul-betul lillahi ta'ala, yang kita lihat betul-betul suaranya luar biasa. Dan kita lihat mereka yang membebaskan Habib Bahar bukan tidak tahu bahwa Habib Bahar beliau adalah satu sosok yang tidak mungkin ditaklukkan. Ini mereka tahu. Kemudian yang kedua, Habib Bahar adalah orang yang punya pengaruh. Dan yang ketiga, Habib Bahar kalau dibiarkan ini juga membahayakan lama-lama kepada kedudukan, bisa tumbang. Nah, maka dari itu kita sampaikan mereka sudah paham. Akan tapi salah satunya mungkin bisa saja isu dialihkan. Atau bisa saja ini adalah salah satu untuk mengisi waktu saja. Atau dulu kan pernah teriak-teriak begini orang-orang. Jadi, oh yang lain diasimilasi, kemudian yang lain dibebaskan. Kenapa Habib Bahar? Nah, supaya meredam, dibebaskanlah sebentar. Mereka tahu, mereka paham, mereka sadar. Tapi Allah alam, kita hanya sebatas menduga-duga saja. Tapi bagaimanapun ini adalah satu hukum alam yang terus berulang, itu sejarah. Kalau orang-orang cebongers mengatakan Habib Bahar itu mempunyai kasus penganiayaan dua pemuda. Tapi kalau kita sampaikan Habib Bahar di penjara itu karena menyelamatkan marwah dan kewibawaan Alawiyin, yaitu keturunan baginda Rasulullah SAW, ketika sudah dikacaukan dan sudah dicemarkan oleh dua orang pemuda, Habib Bahar menyelamatkan. Karena ini bertentangan dengan undang-undang, beliau akhirnya di penjara. Ini yang kita sampaikan. Kemudian sekali lagi, apapun yang disampaikan oleh Habib Bahar, ini adalah satu kebenaran, ini ada satu motivasi untuk berbenah. Jadi bagi siapa yang merasa dikritik oleh Habib Bahar, harusnya bukan menentang dengan seperti ini, akan tapi mawas diri, akan tapi mengkontrol dirinya sendiri, melihat apa benar kesalahan yang kita sampaikan, yang kita lakukan dengan apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith. Ini adalah pesan. Kemudian yang terakhir adalah ketika alasannya Habib Bahar itu ditangkap karena melanggar PSBB, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang lain di mall, kemudian di pasar, atau mereka yang konser-konser?
maka pantas kalau misalkan ada tagar bahwa Indonesia terserah. Masya Allah, semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang husnul khatimah, hidup di negeri yang seperti ini, diberikan satu kesadaran, berikan satu kesempatan untuk tetap teguh membawa dan menjaga akidah ini sampai nafas diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di detik terakhir kita hidup di dunia ini. Demikian mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.